Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1231. Setiap orang pasti menyimpan rahasia kecil di dalam hatinya, dan begitu pula dengan Ji Hanyu. Ia tak pernah memberitahukan kepada siapapun bahwa ia merasa ada bagian dari ingatannya yang hilang. Sebelum menjadi pemimpin klan Ji, ia dikenal dengan nama Ning Hanyu, seorang gadis yang diadopsi oleh keluarga Qi dari alam bintang dewa. Menurut pengetahuannya selama di keluarga Qi, ia ditemukan di sebuah pegunungan salju ketika masih bayi. Meski tak memiliki selimut atau kain pembungkus, tubuh kecilnya tetap hangat dan tak membeku di tengah salju yang menggigit. Karena hal itu, kepala keluarga Qi pada masa itu menduga bahwa Hanyu memiliki tubuh khusus dan membawanya pulang sebagai anak angkat. Sejak saat itu, ia hidup dengan bahagia dan tak pernah memikirkan siapa dirinya sebenarnya, hingga suatu hari hidupnya berubah setelah bertemu dengan Luo Xiu. Selain ayah angkatnya yang telah lama wafat, Luo Xiu dan kakak angkatnya Qi Yurong adalah dua sosok terpenting dalam hidupnya. Dulu, ia tak memahami cinta antara pria dan wanita. Ia hanya berpikir bahwa selama bisa terus berada di sisi Luo Xiu, ia pasti akan bahagia. Namun setelah kemunculan Yan Yuer, Yan Siruo, dan wanita-wanita lainnya satu persatu, ditambah dengan Luo Xiu yang sering pergi dan jarang bertemu, ia mulai merasa jarak di antara mereka semakin melebar. Itulah sebabnya, ketika Luo Xiu bertanya padanya apakah ia ingin menjadi Supreme, penguasa Dao sejati, atau bahkan Dewa Abadi, Ji Hanyu tak ragu menjawab bahwa ia ingin menjadi abadi. Karena hanya dengan menjadi abadi, ia bisa terus berada di sisi Luo Xiu. Dan hanya dengan menjadi abadi, ia punya harapan untuk menemukan kebenaran tentang jati dirinya yang misterius. Adapun klan Ji, ia merasa sudah cukup memberikan segalanya. Dasar gadis kecil, pintar sekali kamu. Luo Xiu tertawa kecil lalu mengacak rambut hitam Hanyu dengan sayang. Para tetua klan Ji yang menyaksikan hal itu tampak tak senang. Meskipun secara teknis mereka tunduk pada Luo Xiu, namun Ji Hanyu adalah pemimpin klan mereka. Perlakuan Luo Xiu itu seakan-akan memperlakukan pemimpin klan mereka seperti anak kecil, dan itu terlalu meremehkan. Tentu saja, tak satu pun dari mereka berani menyuarakan keberatan mereka. Luo Xiu sendiri tak memikirkan hal itu, karena bagi dirinya, Hanyu dan Xiaozi adalah adik-adiknya. Identitas mereka tak pernah mengubah bagaimana ia memperlakukan mereka. Klan Ji perlu mengganti pemimpinnya. Luo Xiu menarik Hanyu duduk di sampingnya, lalu memandang para tetua klan Ji dengan tenang. Ini tidak pantas, Tuan Muda, ujar Ji Xuankong, tetua tertua yang paling dihormati, dengan wajah memelas. Hanya dia satu-satunya dari klan Ji yang bisa berbicara langsung pada Luo Xiu. Tak ada yang tidak pantas. Jika Hanyu tetap tinggal di klan Ji, kalian hanya akan membatasi potensinya, kata Luo Xiu tanpa memberi ruang untuk penolakan. Jika kalian ingin klan Ji kembali berjaya seperti dulu, yang kalian butuhkan hanyalah waktu dan usaha. Aku bisa memberikan kalian warisan teknik terbaik, metode kultivasi, dan teknik rahasia kelas atas. Saat Ji Xuankong hendak berbicara lagi, Luo Xiu langsung mengangkat tangan, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di hadapan mereka. Ini sebagai kompensasi dariku. Silakan kalian lihat sendiri. Tuan Lembah, kami, bagi klan Ji, bakat Ji Hanyu sangat penting. Ji Xuankong dan para tetua lainnya sudah lama mengandalkan Hanyu sebagai harapan masa depan klan mereka. Mereka bahkan diam-diam berusaha menjauhkan hubungannya dengan Luo Xiu dan menanamkan bahwa kepentingan klan harus diutamakan di atas segalanya. Namun Luo Xiu jelas tidak memberi mereka kesempatan untuk membujuk. Ia mengangkat tangannya, dan dari cincin itu, ia mengeluarkan sebuah pedang panjang. Yang menyala terang, permukaannya dipenuhi dengan rune Dao asal, memancarkan aura misterius yang mendalam. Klan Ji berakar pada jalan pedang, dan pedang ini bernama Zansu. Ini adalah pedang dewa tingkat Supreme, bahkan di antara senjata Supreme sekalipun, ini termasuk dalam jajaran teratas, ujar Luo Xiu dengan tenang. Pedang Supreme. Para tetua ternganga tak percaya, mata mereka memancarkan gairah yang sulit disembunyikan. Bahkan di masa kejayaan klan Ji dahulu, senjata pusaka mereka mungkin tidak sekuat Zansu. Dengan senjata seperti ini, selama mereka tak menyinggung eksistensi setingkat penguasa Dao sejati, kelangsungan klan mereka akan aman untuk ribuan tahun ke depan. Aku pernah berjanji pada pemimpin klan Ji sebelumnya bahwa aku akan membantu kalian kembali ke masa kejayaan. Tapi jika kalian ingin tetap bertahan dan berkembang, kalian harus mengandalkan kekuatan kalian sendiri. Yang bisa kuberikan hanyalah kesempatan, kata Luo Xiu dengan nada datar. Tuan Muda, klan kami tak bisa sehari pun tanpa pemimpin. Ji Xuankong menelan ludahnya dengan susah payah, berusaha menahan diri dari godaan pedang Supreme itu.
Namun pedang sehebat itu pun tak sebanding dengan nilai Ji Hanyu sebagai calon suprim di masa depan. Xuan Kong, jangan terlalu serakah. Luo Xiu mengerutkan alis dan menatapnya dengan tak senang. Kau harus tahu, kalau dulu aku tak menyetujui, Hanyu takkan jadi pemimpin klan. Ia adalah adikku. Aku yang mengangkatnya sebagai pemimpin, dan aku juga bisa mengambilnya kembali kapan saja. Paham, Luo Xiu sangat paham apa yang tersembunyi di benak para tetua-tua itu. Namun ia benar-benar tak ingin Hanyu terus terkekang di klan Ji. Ia tak rela potensi sebesar itu dikubur hidup-hidup hanya karena ikatan darah dan tanggung jawab klan. Swiss. Belum sempat Ji Xuan Kong dan para tetua lain membuka mulut, Luo Xiu sudah mengeluarkan benda kedua dari dalam cincin penyimpanannya, sebuah gulungan peta formasi. Pedang Sansu bisa menjadi senjata andalan untuk menjaga kehormatan klan, menakut-nakuti lawan di seantero wilayah. Sedangkan gulungan formasi ini akan menjadi pondasi bagi klan Ji untuk bertahan hidup dan berkembang. Formasi ini bernama Changtian Senfa Suoming Dazen atau formasi tingkat penguasa Dao sejati. Ujar Luo Xiu dengan nada serius yang membuat semua tertegun. Namun belum selesai, Luo Xiu kembali mengeluarkan sebuah slip giok yang tampak kuno, memancarkan cahaya samar penuh misteri dan keagungan Dao asal. Di dalam slip giok ini terdapat sebuah teknik kultivasi, juga tingkat penguasa Dao sejati. Jika di antara kalian ada yang mampu menjadi penguasa Dao sejati-sejati, mungkin klan Ji akan mencapai kejayaan yang melampaui zaman nenek moyang kalian. Pada saat itu, Ji Xuan Kong dan para tetua terdiam terpana, hampir tak mampu berkata-kata. Sementara Luo Xiu menutup kembali semua benda itu ke dalam cincin, lalu meletakkannya di hadapan para tetua. Dengan 3 barang ini, ditambah perlindungan dari Sekte Pedang Wuji, kalian hanya perlu menanamkan fondasi dan bertahan selama beberapa puluh ribu tahun. Klan Ji akan bangkit kembali. Pilihan ada di tangan kalian. Melihat barang-barang yang Luo Xiu berikan, semua terpana pada tuan muda-muda ini. Meski mereka tahu masa lalu Luo Xiu adalah seorang Suprim Taisang, kemampuannya yang santai mengeluarkan formasi dan teknik penguasa Dao sejati tingkat tinggi tetap mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi adalah betapa Luo Xiu sangat memandang Ji Hanyu. Jelas ia ingin menggunakan segala cara agar Hanyu bisa kembali ke sisinya, tanpa lagi terikat dengan klan Ji. Namun ini bukan berarti Luo Xiu tak peduli lagi pada klan Ji. Sebelum klan Ji benar-benar bangkit, mereka tetap berada dalam pengaruhnya secara resmi. Hanya saja, dibandingkan dengan klan Dewa Perang dan Gunung Wanren, Luo Xiu memberi klan Ji sebuah pijakan yang lebih tinggi dan masa depan yang lebih menjanjikan. Wilayah rahasia kuno alam liar menyimpan banyak peluang dan berkah, tapi Luo Xiu tidak mungkin membawa semuanya bersamanya. Hanya mereka yang ia anggap berpotensi besar yang akan dibawa, sementara yang lain akan semakin terpinggirkan dan terlupakan. Ini tak terelakkan, karena seiring kekuatannya terus bertambah, naga sejati tak akan selamanya bergaul dengan ular kecil. Terima kasih atas kemurahan hati Sang Raja Hukum. Setelah sedikit berunding, Ji Xuan Kong dan para tetua lainnya mengeluarkan keputusan. Mereka tak lagi memanggil Luo Xiu dengan sebutan Tuan Muda atau Tuan Lembah, melainkan Sang Raja Hukum, sebuah gelar yang menunjukkan Luo Xiu juga memegang jabatan pelindung klan Ji. Itu adalah janji Luo Xiu kepada klan Ji, dan Ji Xuan Kong menyinggungnya saat itu dengan maksud jelas. Baiklah, jika begitu, Hanyu tidak lagi menjadi pemimpin klan, dan juga tak perlu memakai nama keluarga Ji lagi. Luo Xiu tersenyum lalu sekali lagi mengacak rambut hitam panjang Hanyu. Gadis kecil, mau tetap dipanggil Ning Hanyu, atau seperti kakakmu, berganti nama menjadi Ki Hanyu? Aku ingin ikut nama kakak, panggil saja Luo Hanyu, boleh? Jawab Hanyu sambil kedip nakal, matanya berkilau penuh kasih sayang pada Luo Xiu. Bodoh, kamu kan adikku, tentu saja boleh ikut nama kakak, jawab Luo Xiu dengan senyum hangat. Selama ini ia jarang berbicara seperti ini dengan orang terdekatnya, tapi dari sikap Hanyu ia bisa merasakan betapa besar ketergantungan gadis itu padanya. Kemudian Luo Xiu mengeluarkan sebuah giok kecil yang diikatkan pada tali emas halus, lalu menggantungkannya di leher putih mulus Hanyu. Giok itu tampak biasa saja, tapi sejatinya adalah harta penguasa Dao sejati bernama Qingtian Senfu atau Jimat Qingtian. Setelah menghancurkan avatar Meng Qianxiang yang menyerang lembah pembantai iblis, Luo Xiu juga merebut kembali giok dan prasasti suci itu. Kekuatan langit biru adalah bagian dari Dao kehidupan, dan dengan bakat tinggi Hanyu di Dao kehidupan, giok ini sangat cocok untuknya. Mengenai istana langit biru di alam langit yang mungkin mengetahui bahwa harta ini kini ada di tangannya, Luo Xiu tak peduli. Betapapun lamanya istana itu berdiri dan betapapun hebatnya para penguasa Dao sejati mereka, ia tak lagi menghiraukannya. Dahulu ia mungkin akan berhati-hati, tapi sekarang tidak sama sekali. Dalam rencana Luo Xiu pergi ke wilayah rahasia kuno alam liar, kemungkinan besar ia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Selain Hanyu, Yan Yuer dan Yan Siruo tentu akan ikut, juga Ye Haoran dan Li Yu yang juga layak diasah potensinya. Tak perlu disuruh, Shen Bing sudah berdiri di sampingnya, bersama Qi Yurong, Bi Qiansui, Huang Chen, dan Hong Yan.
Cha Zian dan Xiao Jiangming memilih untuk tidak ikut ke wilayah rahasia kuno alam liar. Perasaan mereka terhadap Luo Xiu perlahan mulai memudar. Mereka sadar kemampuan mereka terbatas, dan justru menjadi beban jika ikut pergi. Mereka lebih memilih tinggal di alam huang, ditemani Jiangming, dan menjalani hidup tanpa penyesalan. Sementara itu, Ketua Gunung Wanren, Luluo, juga tidak ikut. Namun ia merekomendasikan adiknya, Hongyan, yang bakatnya lebih menonjol. Dengan prinsip tidak memihak, Luo Xiu tak hanya memberi klan Ji berkah besar, tapi juga meninggalkan barang berharga untuk Gunung Wanren dan klan Dewa Perang. Setelah semua pengaturan selesai, saatnya untuk berpisah tiba. Adik, saatnya pergi, suara kakak senior pertama Qin Zhan tiba-tiba terdengar dari luar istana Sura. Bersambung.